Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Alvinurita dari program studi bimbingan dan konseling semester 6. Di sini saya akan melakukan praktek layanan penguasaan konten mengenai konsentrasi belajar. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan memberikan layanan penguasaan konten mengenai meningkatkan konsentrasi belajar. Ada yang tahu nggak sih apa itu konsentrasi? Jadi, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Nah, konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang atau sesuatu. Nah, ada yang tahu nggak konsentrasi belajar itu apa? Oke, jadi konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan dalam suatu objek yang dipelajari. Nah, kemudian hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi itu yang pertama ada motivasi, kemudian yang kedua ada keadaan psikis emosional, kemudian yang ketiga ada lingkungan sekitar. Nah, lalu apa sih yang penyebab terjadinya atau penyebab kurangnya konsentrasi? Yang pertama yaitu ada lemahnya minat dan motivasi pada pembelajaran. Kemudian perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Kemudian yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Dan yang terakhir, kondisi kesehatan jasmani dan bersifat pasif dalam belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara-cara belajar yang baik. Itu yang pertama, harus lingkungannya harus kondusif. Nah, untuk memperoleh hasil belajar secara optimal, harus diupayakan tempat dan ruangan belajar yang bersih, apik, dan suasananya harus nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, belajar aktif. Nah, kita harus aktif dalam belajar dan mengungkapkan ketidaktahuan kita kepada guru, buang rasa sungkan, rasa malu, rasa takut pada guru kalian. Yang ketiga, perlu menyegarkan pikiran. Nah, saat menghadapi kejenuhan atau kebosanan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah, dan mengalami kesulitan saat memahami materi, jalan keluarnya kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan pembelajaran yang tertunda tersebut. Dan kejenuhan pun akan hilang sejenak. Tapi istirahatnya jangan lebih dari waktu 10 menit. Karena akan menyebabkan kita malas lagi untuk memulai belajar kembali. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat konsentrasi. Jadi, konsentrasi juga ada manfaatnya loh. Yang pertama, siswa dapat dengan mudah dan cepat menguasai materi. Kemudian yang kedua, menambah semangat untuk lebih aktif dalam belajar. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya, cara dalam meningkatkan konsentrasi saat belajar. Itu yang pertama, kesiapan belajar. Jadi saat belajar kita tuh harus siap. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh untuk belajar. Kemudian yang kedua, kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit seperti kurang gizi atau rasa lapar. Nah, terima kasih. Itulah video layanan penguasaan konten dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Dadah!